kembali lagi kita bertemu di video daring. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ibu Anita Donong Saribu. Materi kita kali ini adalah drama yang diambil dari KD menulis naskah drama. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik ya. Kita tetap masih stay di rumah. Dan jangan bermalas-malasan, tetap beraktivitas seperti biasa. Oke, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Kita akan melihat layar berikut. Untuk menulis naskah drama, kita dapat menggunakan sumber berikut. Yang pertama, berdasarkan karya yang sudah ada semacam dongeng, cerpen, ataupun novel. Yang kedua, berdasarkan imajinasi dan berdasarkan pengalaman sendiri ataupun orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menulis naskah drama berdasarkan pengalaman. Tadi kan katanya berdasarkan pengalaman itu kita bisa membuat drama atau menulis naskah drama. Jadi ini adalah langkah-langkah menulis naskah drama berdasarkan pengalaman. Yang pertama, daftarkanlah pengalaman-pengalamanmu yang paling menarik. Yang kedua, pilihlah satu pengalaman yang memiliki konflik yang kuat dan melibatkan cukup banyak tokoh. Yang ketiga, catatlah nama-nama tokoh beserta karakternya. Yang keempat, jelaskan pula latarnya, baik waktu, tempat, dan suasananya. Yang kelima, catat pula topik-topik yang akan dikembangkan dalam drama tersebut. Dan yang keenam, kembangkanlah topik-topik itu ke dalam bentuk dialog. Kemudian di dalam drama kita pasti mengetahui di dalam naskah drama ada 3 elemen dialog atau 3 penyusun dialog. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Yang kedua dari elemen ini adalah wawancang, yaitu dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Yang ketiga ada kramagung, adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring. Tema dalam drama. Memang sebelumnya tema dari unsur-unsur drama ada tema, tapi ini lebih spesifik lagi. Tema di dalam drama itu bisa menjadi gagasan umum dalam suatu drama yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Bisa juga dapat diartikan sebagai inti atau ide dasar dari sebuah drama, atau tema merupakan pangkal tolak pengarang atau sutradara dalam merangkai cerita yang diciptakannya. Bisa jadi juga tema drama merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskah. Dan bisa juga berdasarkan keluasan tema itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yakni ada tema utama dan yang kedua ada tema tambahan. Yang manakah itu? Kembali kita perhatikan. Tema utama adalah tema secara keseluruhan yang menjadi landasan dari lakon drama. Tema tambahan merupakan tema-tema lain yang terdapat dalam drama yang mendukung tema utama.
Tema-tema itu biasanya tidak disampaikan secara eksplisit. Setelah menyaksikan seluruh adegan dan dialog di antara pelaku dalam pementasan drama, kita akan dapat menemukan tema drama tersebut. Kita harus menyimpulkannya dari keseluruhan adegan dan dialog yang ditampilkan. Walaupun tema dalam drama itu cenderung abstrak, kita dapat menunjukkan tema dengan menunjukkan bukti atau alasan yang terdapat dalam cerita. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam narasi pengarang, dialog antar pelaku, atau adegan atau rangkaian adegan yang saling terkait. Kebahasaan dalam drama. Nah, ini kebahasaan dalam drama. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang struktur drama, sekarang kita membahas tentang kebahasaan drama. Apa-apa saja dalam kebahasaan drama itu? Kebahasaan drama itu ada 3. Drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang lazim digunakan adalah kata mereka. Yang kedua, dalam kebahasaan drama, bagian dialognya yang kata gantinya adalah kata ganti orang pertama dan orang kedua. Mungkin juga digunakan kata-kata sapaan. Yang ketiga, sebagaimana halnya dialog dalam teks drama, seringkali menggunakan kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, sih, dong. Mungkin di dalamnya banyak ditemukan kata-kata yang tidak baku dan juga tidak lepas dari kalimat-kalimat seru, suruhan, dan pertanyaan. Selain itu, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan. Jadi harus kita bedakan kebahasaan teks drama dengan ciri-ciri kebahasaan teks drama. Nah, ada beberapa ciri kebahasaan teks drama. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya kata sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, itu semua menyatakan urutan waktu atau kronologis ya anak-anak. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, kata menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan masih banyak lagi. Yang intinya nanti adalah kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Di sini maksudnya si tokoh mengalami sendiri atau merasakan sendiri apa yang dirasakannya. Jadi kata kerja itu ada berbagai macam ya. Yang keempat, menggunakan kata-kata sifat, yaitu untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contohnya seperti kata rapi, bersih, gagah, kuat, yang termasuklah ke dalam semuanya kategori kata sifat. Oke, berikutnya teknik dan langkah-langkah pementasan drama. Jadi di sini selain kita menulis naskah dramanya, kita juga harus mengetahui teknik daripada pementasan drama. Secara umum ada 2 langkah utama yang harus kita lakukan ketika akan mementaskan drama, yaitu yang pertama memahami naskah drama tersebut dan karakter tokoh
tokoh yang akan kita perankan, yakni melalui dialog-dialognya serta kramagung atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Yang kedua, memerankan tokoh dengan memerhatikan aspek. Yang pertama itu ada lafal, ada intonasi, ada nada atau tekanan, ada mimik, dan ada gerak-geriknya. Nah, di sini apa itu lafal? Lafal itu adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Aspek ini penting kita perhatikan guna kejelasan makna suatu kata. Yang B, intonasi, adalah naik turunnya lagu kalimat. Kalimat berita, perintah, dan kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang berbeda. Intonasi kalimat untuk menyatakan kegembiraan juga berbeda dengan kalimat yang bermakna kecemburuan. Nah, yang C, nada atau tekanan, yaitu kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Kata yang ingin diperjelas maksudnya mendapat tekanan lebih kuat daripada kata lainnya. Yang D, mimik, yaitu ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi, sedih, gembira, kecewa, takut, dan sebagainya. Itu dari mimik kita. Yang kelima atau yang E, yaitu gerak-gerik, adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Bentuknya misalnya anggukan kepala, kemudian menggigit jari, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, jadi di dalam menulis naskah drama kita juga bisa nanti membuat atau menyajikan atau mendemonstrasikan drama tersebut. Dengan catatan, ingat tadi karakter atau lakon dan dialog-dialog daripada tokoh itu harus benar-benar kita perhatikan. Oke anak-anak ibu. Nah, demikian penjelasan singkat dari materi kita hari ini. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa kalian pelajari lebih dalam lagi, dan nantinya kamu atau anak-anak ibu sekalian bisa melakonkan drama tersebut. Ya, mudah-mudahan COVID ini berlalu dan kita kembali lagi bertatap muka di kelas. Ya, anak-anak ibu. Nah, jadi pesan saya tetap belajar, tetap beraktivitas, jangan cepat lelah, jangan cepat merasa puas, tapi lakukanlah yang terbaik hari ini, esok, dan seterusnya. Karena tanpa kita beraktivitas ya mungkin kita tidak akan ada kemauan untuk lebih maju lagi. Oke anak-anak ibu, semoga hari-hari kalian sehat, dan sampai di sini video pembelajaran saya akhiri dengan kata selamat siang. Terima kasih.